Dari ayat ini saja kita sudah bisa memahami bahwa ternyata kesulitan itu satu paket dengan kemudahan. Di setiap satu kesulitan Allah sudah menyiapkan itu kemudahannya. Di setiap satu masalah itu Allah sudah siapkan sebenarnya di situ solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, syukur dan bahagia sekali pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali dalam rubrik pembinaan keluarga sakinah. Para keluarga muslim yang sama berbahagia, pada episode hari ini insya Allah kita akan membahas dan kita akan mendiskusikan satu tema yang sangat penting, yaitu mawani'us sa'adah fil bait. Penghalang-penghalang kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kita mengawali, tolong di next, mengawali tema ini dengan satu perkataan dari Syekh Profesor Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, as-sa'adatu matlubun li jami'il bashar. Kebahagiaan itu adalah merupakan tuntutan dari seluruh manusia. Merupakan obsesi dari seluruh manusia tanpa kecuali. Fasinfun minhum yabhathu anha fil mal. Sebagian dari mereka ada yang mencari kebahagiaan itu pada harta. Wa akhar fi syuhrah. Yang lain ada yang mencari kebahagiaan itu lewat popularitas. Wa thalithun fi syahadat. Dan ada pula yang mencari kebahagiaan itu dengan mengumpulkan banyak syahadah. Mengumpulkan banyak ijazah, sertifikat, dan penghargaan-penghargaan lainnya. Mereka menganggap itulah yang membahagiakan. Karena itu, yang memahami dan meyakini bahwa kebahagiaan itu letaknya pada harta, maka dia kerahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Bagi mereka yang meyakini kebahagiaan itu ada pada popularitas, maka mereka terus berusaha untuk berprestasi sehingga popularitasnya makin meningkat. Demikian juga orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada ijazah, ada pada sertifikat dan penghargaan-penghargaan, dia habiskan seluruh usianya untuk mencari hal tersebut di jalur pendidikan-pendidikan formal. Sebab hanya dengan pendidikan formal lah kita bisa meraih ijazah resmi. Walakin hal tarahum atharu ala ma bahathu. Kemudian Syekh Nasir bin Sulaiman Al-Umar mengatakan, namun apakah kalian melihat pengaruh dari apa yang mereka cari itu? Apakah kalian melihat
ada pengaruhnya di dalam meraih kebahagiaan. La roiba anna thimmatun, tidak meragukan lagi bahwa di sana ada banyak sejumlah penghalang-penghalang kebahagiaan yang menghalangi akses untuk menuju ke sana, untuk menuju kepada kebahagiaan itu. Ini satu poin penting yang harus kita ketahui. Penghalang-penghalang kebahagiaan ini yang menyebabkan apa yang kita persepsi tadi itu tidak tercapai. Kita menganggap kebahagiaan itu ada pada harta. Tetapi ternyata ada yang menghalangi harta itu bisa membahagiakan. Ya, sebab kita tidak ingin membuat statement di sini bahwa harta itu bukan salah satu unsur daripada yang menentukan kebahagiaan. Demikian juga popularitas dan ijazah. Kita tidak menganggap itu tidak penting. Tetapi hal-hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh membahagiakan diri kita dan membahagiakan keluarga kita jika di sana ada mawani. Di sana ada penghalang-penghalang yang memutuskan akses kita untuk meraih kebahagiaan itu. Mari kita lihat mawani itu, penghalang-penghalang kebahagiaan. Dan inilah yang harus kita ketahui, serta kita harus berjuang menghilangkan penghalang-penghalang. Baik itu dalam skala pribadi, keluarga, ya, maupun masyarakat, bangsa dan negara. Jika penghalang-penghalang ini ada, maka ibarat jembatan yang patah. Ibarat jembatan yang mengalami kerusakan. Kita terhalang. Kita tidak akan sampai ke daratan yang lain. Nah, karena itu kita harus ketahui ini. Terutama kita sebagai keluarga, tidak ada di antara orang yang berkeluarga yang tidak mencita-citakan kebahagiaan. Semua orang yang berkeluarga yang ada di benaknya sesudah penyaluran kebutuhan dan tuntutan biologis pasti di sana menginginkan yang namanya as-sa'adah itu, menginginkan yang namanya kebahagiaan itu. Namun sayang sekali ternyata kebahagiaan yang dicari di sana ada jembatan yang memutuskan. Di sana ada penghalang untuk sampainya kita kepada kebahagiaan. Yang pertama adalah al-kufru, kekufuran. Ya, kekufuran maknanya di sini adalah keingkaran kita kepada kebenaran. Kita tidak meyakini kebenaran yang datangnya dari Allah sebagai sumber kebahagiaan. Di dalam Al-Quran Allah banyak menyatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang meragukan kebenaran yang sumbernya dari Allah. Jangan kamu meragukan Al-Quran. Jangan kamu meragukan sabda-sabda nabinya. Keraguan saja atau sampai pada tingkat penolakan, pengingkaran terhadap kebenaran itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran.
Demikian juga kita mengingkari perintah syariat dengan keyakinan bahwa itu tidak wajib, dengan keyakinan bahwa itu tidak penting. Demikian juga kita abai terhadap larangan-larangan daripada syariat ini dengan keyakinan bahwa itu tidak penting, itu tidak membawa dampak pada kehidupan kita. Ini semua adalah bentuk-bentuk kekufuran. Dan kalau ini ada pada diri seseorang, baik dia dalam skala pribadi, dalam skala keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dia tidak akan bahagia. Kebahagiaan itu jangan sampai kita ukur dengan yang kita lihat. Kebahagiaan itu jangan sampai kita persepsi apa yang kita lihat dari diri orang itu. Mungkin pakaiannya, penampilannya, rumahnya, kendaraannya. Kebahagiaan itu sesungguhnya letaknya di hati. Kebahagiaan itu dirasakan. Kebahagiaan itu bukan dilihat, tapi dirasakan. Kebahagiaan itu bukan difikirkan, bukan diucapkan, tapi kebahagiaan itu dirasakan. Sehingga orang yang paling valid pernyataannya tentang bahagia adalah dirinya sendiri. Ya. Orang yang paling kita bisa percaya tentang bagaimana kebahagiaan itu adalah orang yang merasakannya itu. Nah, ini penting kita jelaskan sebab kadang-kadang kita ini tertipu dengan apa yang kita lihat. Ya, tadi ada orang yang banyak uangnya, bahagianya ya. Ya, keluarga kita ini suami dengan pekerjaan yang seperti ini, pekerjaan serabutan, suami yang terkena dampak COVID ini, ya bagaimana kita mau bahagia? Ya, sehingga kita mempersepsi kebahagiaan itu yang kita lihat orang yang banyak uangnya, bahagianya ya, banyak ijazahnya dipasang semua, banyak sertifikatnya dipasang semua di dinding-dinding rumahnya, bahagianya ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Kebahagiaan itu dirasakan. Nah, saya kembali kepada penghalang pertama. Nah, kita bagi mawani penghalang-penghalang kebahagiaan itu ke dalam dua bahagian besar. Ya, ke dalam dua bagian besar, penghalang-penghalang umum dan penghalang-penghalang yang sifatnya khusus. Penghalang umum yang dimaksud ini itu bisa pribadi, bisa person, bisa masyarakat, bisa komunitas, bisa bangsa dan satu negara. Ya, tanpa kecuali, termasuk di dalamnya adalah keluarga. Nah, adapun penghalang-penghalang khusus nanti itu yang dialami oleh keluarga. Penghalang-penghalang yang ketika itu masuk di dalam rumah tangga, masuk ke dalam keluarga kita, itulah yang menyebabkan kita sudah tidak memiliki akses, keluarga kita sudah tidak memiliki akses untuk meraih kebahagiaan. Ya, penghalang umum yang pertama ini adalah kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu syadrahu yashrah sadrahu lil Islam." Nah, maka siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Nah, sebaliknya, wa may yurida ayyudillahu yaj'al sadrahu dayikan harajan. Sedang siapa yang dikehendaki oleh Allah sesat, maka dia akan menjadikan dadanya itu sempit lagi sesat. Jadi perumpamakan seakan-akan dia sedang mendaki ke langit.
di kekurangan oksigen. Jadi seperti orang yang naik ke langit, kekurangan oksigen sehingga sesak dadanya. Ya, sama dengan orang yang kena COVID sekarang ini, sesak pernapasan. Nah, ini lebih-lebih ketika dia naik ke langit. Begitulah perumpamaan orang yang kufur, orang yang sesat. Nah, jadi ayat ini Allah menyatakan bahwa orang yang mendapatkan hidayah Islam, itu Allah akan lapangkan dadanya. Kelapangan dada inilah yang menjadi substansi utama daripada kebahagiaan itu. Ya, insyirahus sadar, lapangnya dada kita, lapangnya jiwa kita. Karena kebahagiaan itu di sini. Kebahagiaan itu ada. Yang merasakan kebahagiaan kita itu, kebahagiaan diri kita, keluarga kita, itu adalah ada di sini. Nah, Allah menjamin orang yang mendapatkan hidayah Islam, yashrah sadrahu. Allah akan melapangkan dadanya. Nah, itulah sebabnya Allah menurunkan satu nikmat yang besar kepada Nabi kita Muhammad SAW, kelapangan dada. Sehingga tidak ada manusia di dunia ini, tidak ada keluarga di dunia ini yang paling bahagia, itu kecuali Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu Muhammad dadamu. Artinya apa? Kelapangan dada artinya bahagia. Ya, sehingga Nabi dengan berbagai dinamika kehidupannya, dialah yang paling bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak berhenti di dunia ini. Nanti akan berlanjut dan mendapatkan hakikat kebahagiaan itu di akhirat kelak. Nah, sebaliknya kekufuran inilah yang yaj'al sadrahu dayikan. Itulah yang menjadikan dadanya sempit. Nah, jadi orang yang sempit dada inilah orang yang tidak bahagia. Dan Allah katakan bahwa orang kufur itu sebenarnya yaj'al sadrahu dayikan. Nah, itu tadi jangan kita tertipu dengan yang kita lihat. Ya. Jangan kita tertipu dengan yang kita lihat. Tapi mari kita meyakini firman Allah bahwa orang yang kufur, orang yang sesat dari jalannya, itulah yang akan sempit dadanya. Kesempitan dada inilah yang menyebabkan orang itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Kadang-kadang ketidakbahagiaan itu ditutupi dengan pernyataan-pernyataan apologetif. Ya, pernyataan-pernyataan yang sifatnya apologi. Kadang-kadang ketidakbahagiaan itu ditutupi dengan penampilan kita yang indah. Padahal sesungguhnya mereka itu tidak bahagia. Yang kedua, penghalang yang kedua dari ketidakbahagiaan adalah dosa dan maksiat. Ya, dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat ini tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kafir, tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang zalim, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang-orang beriman. Nah, ini nih penghalang yang sangat berbahaya karena dia tidak memilih. Ya, dia tidak memilih siapa. Kalau penghalang yang pertama ini kepada orang yang kufur, orang yang kafir. Sedangkan penghalang yang kedua ini, itu tidak memilih orang. Siapa saja, dia beriman, dia kafir, kalau dia melakukan dosa dan maksiat, itulah diantara mani', penghalang yang bisa memutuskan aksesnya untuk meraih as-sa'adah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini di dalam firman-Nya di surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzambih. Maka tiap-tiap mereka itu kami siksa dengan dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiban. Di antara mereka ada yang kami binasakan dengan
menimpakan kepadanya hujan batu kerikil. Bukan lagi hujan air yang turun dari langit, tapi yang turun dari langit itu adalah batu kerikil. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kira-kira kalau hujan yang jatuh ke bumi ini adalah batu kerikil. Air saja sudah bisa menelan korban kalau dalam jumlah yang besar. Ini batu kerikil. Nah, dan Allah pernah membinasakan satu kaum itu dengan mendatangkan hujan batu kerikil. Demikian juga minhum man akhadat hussayhah. Ada di antara mereka yang kami binasakan dengan mendatangkan suara yang menggelegak. Suara yang bisa memecahkan gendang-gendang telinga. Sehingga dengan pecahnya gendang telinga itulah yang menjadi penyebab kematian dan kebinasaan. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Di antara mereka ada juga yang kami benamkan ke dalam bumi. Mungkin ini yang disebut dengan likuifaksi. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Ya, tanah longsor atau tanah ini yang berputar-putar seperti yang pernah terjadi di negeri kita ini, berputar-putar kemudian menenggelamkan, menelan manusia masuk ke dalam bumi. Itu sudah pernah terjadi pada umat terdahulu. Wa minhum man aghraqna. Dan ada juga orang yang kami binasakan dengan kami tenggelamkan di lautan. Itulah Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya. Allah mengawali ayat ini, fakullan akhadna bidzambi. Tiap-tiap mereka itu kami binasakan karena apa? Karena dosa. Ya, jadi dosa inilah yang bisa menjadi penyebab terangkatnya kebahagiaan pada diri kita. Terangkatnya kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Karena itu pastikan, kalau kita ingin betul-betul bahagia, pastikan di dalam rumah tangga kita tidak ada yang kita rawat dosa. Tidak ada benda-benda yang dipajang saja sudah berdosa. Tidak ada barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah kita. Demikian juga kita tidak mendatangkan sumber untuk beli ini dan itu. Itu dari jalur yang haram. Dari cara yang haram. Kita mendapatkannya dari hasil riba. Kita belikan kebutuhan sehari-hari anggota keluarga kita dari hasil riba, dari hasil penipuan. Menipu lewat SMS, menipu lewat WhatsApp, menipu lewat media sosial, bahkan masuk ke dalam grup-grup. Menipu mengatasnamakan anggota grup. Lalu kemudian ternyata bukan anggota grup yang meminta ditransferkan dana. Itu adalah merupakan sumber pendapatan yang menghilangkan kebahagiaan, menghilangkan berkah di dalam rumah tangga kita. Jauhi pekerjaan, profesi yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh syariat. Sebab hasilnya itu tidak akan mendatangkan berkah. Dan hilangnya berkah daripada sesuatu itulah yang menyebabkan hilangnya kebahagiaan yang hakiki. Hilangnya ketenangan. Bahkan itulah yang menjadi sumber pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga. Nah, jadi kalau kita mentadabbur ayat tadi ini, surat Al-Ankabut ayat 40, kalau umat yang besar saja Allah mampu binasakan, ini umatnya Nuh, umatnya Lut, ya, umatnya Fir'aun, ya, mereka saja ini adalah umat yang besar, yang jumlahnya besar, mampu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa, apalagi keluarga. Ya, keluarga sih berapa rata-rata kita ini? Ya, keluarga satu istri, satu suami, kemudian dengan anak 5 orang. Berapa sih itu? Satu rumah berapa sih? Ya, sedangkan umat saja yang merupakan gabungan beberapa negara, gabungan beberapa rumah, itu Allah binasakan dengan dosa, apalagi
kalau hanya keluarga yang jumlahnya kecil. Maka seorang sahabat pernah berkata, "Ma nuzzila bala'un illa bidambin, wala rufi'a bala'un illa bitaubah." Tidaklah turun bencana itu. Tidaklah turun kegelisahan jiwa itu kecuali dengan dosa. Dan tidaklah terangkat kebinasaan itu kecuali dengan taubat. Maka ini penghalang ini yang harus kita hindari. Yang ketiga adalah hasad. Ya, hasad atau iri. Ya, hasad, cemburu atau iri. Nah, jadi penyebab hilangnya kebahagiaan pada diri seseorang itu adalah punya sifat ini. Punya sifat iri. Punya sifat dengki, hasad. Ya. Di dalam kitab Subulus Salam pernah dikatakan, al-hasadu la yakunu illa ala nikmatin. Hasad itu, iri itu tidak akan terjadi kecuali terhadap nikmat. Jadi munculnya hasad, munculnya sifat iri itu karena ada nikmat. Teman kantor naik golongan, naik pangkat, naik posisi. Tetangga beli mobil. Belum selesai beli mobil, renovasi rumah. Jadikan lantai 2 dengan perabot-perabot, dengan material yang mewah. Nah, ini ada nikmat. Kalau kita tidak senang orang lain mendapatkan nikmat, kita tidak redha orang lain mendapatkan nikmat, itulah disebut dengan iri. Ya. Jadi iri itu muncul ketika ada nikmat. Nah, jadi kadang-kadang ada anggota keluarga yang istrinya iri. Kenapa? Ya, karena istri tetangga banyak emasnya. Kalau pergi arisan, wah dipasang semua. Ya, pasang ini di leher, pasang di jari-jari, ya bahkan ada juga yang pasang di kaki. Ya, dia iri. Ya, dan itu biasanya kadang-kadang kita rasakan dengan pandangannya. Jadi ada namanya juga ainun hasad, itu bahaya juga ya. So, ini bisa mendatangkan penyakit bagi orang lain. Kalau pandangannya itu adalah pandangan iri, itu setan bisa nyelonong di situ. Bisa orang kena penyakit ain. Ya, ainun hasad. Ya, dia seseorang tertimpa penyakit ain itu karena hasadnya seseorang itu. Itu bisa dilihat dari matanya yang agak lain, memandang, ya melihat-lihat, melirik-lirik kita punya emas, ya melirik-lirik kita punya mobil, ya. Nah, ini hasad. Orang yang begini dia tidak akan bahagia. Ya, sebab hatinya yang merupakan tempat kebahagiaan itu sudah dirusak oleh hasad. Sudah dikuasai oleh hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka itu dengki kepada orang yang Allah telah anugerahkan kepada mereka karunia-Nya? Nah, jadi ada dua pesan inti di sini di dalam ayat ini. Bahwa kedengkian itu muncul, iri itu muncul ketika orang lain mendapatkan fadlullah, keutamaan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua dari ayat ini, tidak pantas. Tidak pantas orang itu dengki. Ya, kenapa? Sebab setiap kita ini masing-masing sudah ada rezekinya. Ya, setiap kita ini masing-masing sudah ada rezekinya. Dan ingat, tidak akan mati seorang manusia, tidak akan mati seorang hamba, termasuk tidak akan meninggal
tidak akan mati seekor hewan kecuali Allah sudah berikan semua rezekinya. Artinya apa? Setiap makhluk hidup, baik itu manusia maupun binatang, itu Allah sudah tetapkan rezekinya. Sudah ada kuota rezekinya. Sudah ada kuota rezekinya. Dan itu dia akan peroleh, dia akan dapatkan semua kuotanya itu sebelum dia meninggal. Ya. Jadi sekalipun dia iri, dia hasad, nikmat itu tidak akan otomatis beralih kepada dia. Ya, sekalipun dia iri, itu tidak otomatis nikmat itu akan beralih kepada dia. Misalnya seorang istri dari tetangga iri kepada kita beli mobil. Apakah sesudah dia iri bisa juga beli mobil? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Nah, seorang anggota keluarga yang iri tetangga yang renovasi rumahnya. Ya, dulu hanya rumah gubuk-gubuk, kemudian ini direnovasi menjadi rumah yang mewah. Ya, dia iri, apakah irinya itu juga dia bisa renovasi rumahnya sesudah itu? Nah, kalau ada yang terjadi seperti ini yang disebut dengan ghibthah. Nah, ini yang disebut dengan iri yang positif. Ya, jadi al-hasad al-mahmud. Ada iri yang baik namanya ghibthah. Nah, artinya kita tidak benci, ya, kita tetap redha dengan orang yang mendapatkan nikmat itu. Kita tidak benci kepada orang yang mendapatkannya, tetapi itu kita jadikan sebagai motivasi, sebagai pemicu kepada kita juga untuk mendapatkannya. Nah, tetapi apabila kita tidak redha nikmat itu diberikan kepada seseorang, malah kita sakit hati, inilah yang menyebabkan kebahagiaan itu hilang. Jadi jangan harap orang yang di dalam dadanya bercokol penyakit iri dan dengki ini, itu akan bahagia. Ya, jangan harap. Itu sudah penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pindah pada poin yang keempat. Apa manik penghalang untuk meraih kebahagiaan, yaitu suka marah. Ya, orang yang temperamental, orang yang emosional, orang yang baper, kemudian ditambah lagi dengan emosi yang tidak mampu dikendalikan. Nah, sifat marah ini juga yang bisa menghilangkan kebahagiaan kita. Nah, jadi sebuah keluarga yang dibangun dan selalu membudaya di dalamnya kemarahan silih berganti marah. Hari ini yang mulai marah istri, besok suami lagi yang marah. Ya, kalau bergantian marah tidak dilayani tidak masalah. Ya, tapi yang menjadi pemicu yang memulai marah hari ini suami, besok istri bertengkar. Ya, istri marah, ya suami tidak terima bertengkar. Besok suami lagi yang marah, istri tidak terima, bertengkar lagi. Nah, bagaimana keluarga mau bahagia yang seperti ini? Ya, sementara di sana dia mendapatkan bandingan yang jauh berbeda, ya, dengan istri yang ada di rumah. Di kantor ada yang selalu mengatakan, bagaimana kabar Pak? Bagaimana kesehatan Pak? Ada yang kami bisa bantu Pak? Wah, lembut sekali. Ya, lembut sekali. Sehingga kadang-kadang orang seperti itu tidak melihat lagi wajahnya. Mungkin istrinya cantik seperti artis, ya, tetapi suaranya kayak setan, suka marah, ya. Itu tidak mendatangkan kebahagiaan dibandingkan dengan mungkin ada pelayan-pelayan kantor yang wajahnya tidak cantik, tetapi suaranya lemah lembut. Ya, dia rindu dengan suara yang lemah lembut. Kenapa? Karena suara yang selalu didengar setiap hari di dalam rumah, itu adalah suara kemarahan, suara teriakan. Tidak ada penghargaan, tidak ada apresiasi. Nah, pantaslah
kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ciri-ciri penghuni surga itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan marahnya. Walladzina idza anfaqu lam di dalam wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dalam surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Bersegeralah kalian kepada surga dan ampunan Tuhanmu, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang membelanjakan, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mampu mengendalikan marahnya dan bersifat pemaaf terhadap orang lain. Nah, inilah penghalang yang keempat. Kemudian kita masuk pada penghalang yang kelima. Sifat pesimis. Lawan daripada sifat optimis. Ini kenyataan. Ini adalah realitas. Bahwa orang-orang yang bisa berkarya, bisa berbuat, bisa berprestasi, itu adalah orang-orang yang memiliki sifat optimisme. Sedangkan orang-orang yang statis, orang-orang yang tidak mengalami perkembangan, bahkan bisa jatuh dan menjatuhkan keluarga, itu karena sifat pesimis. Ya, pesimis. Tidak optimis. Ya, bagaimana itu sifat pesimisme itu? Ya, sifat pesimisme itu pertama cirinya adalah negative thinking. Selalu mempersepsi sesuatu itu dengan negatif. Bagaimana bisa? Kok bisa seperti itu? Bisakah? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Jangan-jangan. Ya. Jangan-jangan nanti gini. Ya. Jadi negatif thinking. Ya. Apalagi orang yang pesimis itu tidak bersemangat bekerja, tidak bersemangat berusaha. Ya, kenapa? Karena sifat ini telah mengungkung otaknya, telah mengungkung pemikirannya. Ya, sehingga selalu mempersepsi negatif. Ya, paling nanti begini lagi ujungnya itu. Ya. Agama kita ini adalah agama yang memerangi sifat pesimisme ini. Ya, bahkan agama kita mengharamkan ada namanya at-tiyarah, mendengar suara-suara burung lalu kemudian kita menafsirkan sial. Ya, ada kita dengar suara burung, wah burung akan begini, ya. Kalau kita berusaha tidak akan seperti ini. Melarang khurafat. Khurafat itu keyakinan-keyakinan kalau kita memilih hari ini misalnya kita melakukan ini, itu akan mengakibatkan sial. Kalau kita menikahkan anak kita di bulan Muharram, itu tidak akan bahagia. Macam-macam ada keyakinan-keyakinan yang tidak punya sumber, ya, tidak punya sumber ilmiah syariah dan ilmiah saintik. Ya, agama kita melarang yang seperti itu. Ya, sehingga tidak ada yang namanya hari baik, hari buruk, itu dikembalikan pada diri kita. Ya, ada anaknya beberapa kali meninggal. Beranak ketiga meninggal. Anak keempat meninggal lagi. Anak kelima meninggal lagi. Dirubah namanya. Padahal sudah bagus tadi. Sudah Abdul ini, Abdul Ghafur. Ya, sudah nama Nabi, nama ini. Dirubah namanya, mohon maaf. Kalau masyarakat Bugis Makassar ini pilih nama Sangkala. Ya, dia beri nama itu Sangkala. Ya, supaya tak sangka lagi. Kata orang Bugis nyangkut.
Ya, dia nyangkut. Ya. Nah, tidak masalah. Tidak masalah kita memberi nama itu, yang penting tidak diikuti dengan keyakinan. Tapi kalau kita ikuti dengan keyakinan, kenapa dikasih namanya sang? Oh, ceritanya begini. Ya, itu dulu kakaknya itu meninggal. Nanti setelah saya beri nama Sangkala, dia hidup. Memangnya nama itu yang menghidupkan. Itu hanya kebetulan. Ya, itu hanya kebetulan. Ini sifat pesimis. Ya, ini yang harus diperangi. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah. Jangan kamu bersedih hati. Jangan kamu pesimis. Antumul a'launa. Kamu itu tinggi. Kamu itu the best. In kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman. Jadi Allah memberikan jaminan. Kalau dia beriman, dia mestinya berada pada posisi di atas, selalu optimis. Tidak percaya ke kita dengan ayat yang sering kita baca di dalam surat Al-Insyirah, surat Asy-Syarah. Ini bayangkan ya, sampai Allah memberi nama surat ini, surat kebahagiaan, surat kelapangan dada, kelapangan hati. Di antara konsepnya itu, di antara konsep kelapangan dada dan hati adalah optimisme. Itulah yang kita baca di ayat, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dari ayat ini saja kita tidak mengeksplor tafsir para ulama. Dari ayat ini saja kita sudah bisa memahami bahwa ternyata kesulitan itu satu paket dengan kemudahan. Di setiap satu kesulitan Allah sudah menyiapkan itu kemudahannya. Di setiap satu masalah itu Allah sudah siapkan sebenarnya di situ solusinya. Ya, tidak yakinkah kita dengan ayat? Ya, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tai'asu min rauhillah." Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa melainkan dia adalah kaum yang kafir. Jadi tidak pantas keputusasaan, sifat pesimis itu dimiliki oleh orang beriman. Sifat pesimis itu sifatnya orang-orang kafir. Nah, mari kita optimis. Mari kita selalu membangun optimisme. Mari kita saling menyemangati di dalam keluarga. Istri jangan selalu kondisikan suami pesimis. Hai Pak, nah kita keluar tadi pagi tuh habis salat subuh. Hanya ini yang kita dapat Pak, 100.000. Wah kasihan. Ya, hanya 100.000 Pak. Bapak ini keluar pada subuh, Bapak keluar ini. Kembali maghrib 100.000 Pak. Itu melemahkan, bisa menjatuhkan semangat. Tidak. Ini rezeki yang Allah tetapkan pada hari ini Pak. Insya Allah terus kita bekerja Pak. Terus kita berusaha Pak. Ya. Nah, Allah akan memberikan lebih banyak. Ya, sebab memang itu tadi. Setiap orang itu sudah ada jatah rezekinya. Ya, hanya Allah memberikan bertahap. Ya, dan kadang-kadang Allah memberikan banyak dalam satu hari, kadang-kadang Allah hanya memberikan sedikit, kadang-kadang tidak. Ya, tetapi pastikan bahwa setiap rezeki itu Allah akan kasih semua. Setiap jatah dan kuota rezeki bagi manusia itu Allah akan kasih semua. Sama dengan, coba kita lihat nyamuk saja. Ya, nyamuk. Nyamuk itu makanannya apa? Makanannya darah. Ya, tapi apakah nyamuk itu tidak hidup? Dibunuh sana sini, diproduksi obat-obatan untuk membasmi nyamuk, tidak mati-mati juga. Tidak akan punah itu nyamuk di dunia ini. Tidak akan punah nyamuk. Ya, padahal apa makanannya mereka? Makanannya adalah darah. Ya, mereka hidup juga. Ya, kenapa? Karena wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi ini, melainkan Allah sudah tentukan rezekinya. Allah sudah buatkan kuota-kuota rezeki bagi mereka. Karena itu jangan kita ini pesimis. Mari kita selalu bersifat optimis. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu pandang itu buruk, itu adalah kebaikan. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci, di balik itu adalah kebaikan. Dan jangan sampai juga kita tertipu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa karhul lakum. Boleh jadi juga sesuatu yang kamu pandang itu baik, ya, padahal wa huwa syarrul lakum. Padahal itu adalah merupakan keburukan bagi. Nah, inilah 5 poin penghalang-penghalang umum untuk mencapai kebahagiaan. Ini tanpa melihat dia keluarga, ya, tapi ketika ada pada diri seseorang, ada pada masyarakat, ada pada komunitas, termasuk ada pada keluarga, maka inilah yang bisa menjadi penghalang untuk mengakses yang namanya as-sa'adah. Inilah yang bisa menghalangi kita untuk menuju kepada kebahagiaan. Mari semua keluarga muslim berusaha untuk menghilangkan 5 penghalang-penghalang kebahagiaan ini.